Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri, yang terhormat Bapak dan Ibu guru, hadirin dan hadirat yang berbahagia, serta teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Citra dari TPQ Al Ahsan Gabalan. Saya di sini akan menyampaikan materi bidacil dengan judul akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yakni huluk atau hulukun, yang artinya adab, tabiat, atau budi pekerti. Baik buruknya seseorang dapat kita lihat, apakah dia memiliki akhlak terpuji atau justru dia memiliki akhlak tercela. Hadirin yang dirahmati Allah, menanamkan akhlak terpuji harus dilakukan sejak dini, tidak bisa secara instan. Untuk ketauladanan dan sosok yang bisa ditiru atau dicontoh dalam hal akhlak terpuji, dapat kita mencontoh akhlak dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang sangat terpuji. Beliau diutus di tengah masyarakat pada zaman jahiliyah, yang saat itu masyarakat memiliki yang sangat tercela. Saking tercelanya pada zaman jahiliyah, mereka suka mabuk-mabukan, berzina, dan mengubur bayi perempuan hidup-hidup, serta dosa lainnya. Nabi Muhammad diturunkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak umatnya. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak," yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mulai sekarang kita harus memperbaiki akhlak kita. Untuk memperbaiki akhlak kita dibutuhkan peran serta dan berbagai pihak, dari orang tua, keluarga, guru, masyarakat, dan tentunya dari diri sendiri. Pendidikan karakter yang meliputi pendidikan agama dan moral sangat dibutuhkan. Tentunya kita harus memperbaiki akhlak kita. Demikianlah pidato singkat mengenai akhlak yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ridho wai fi ridho walidain wa suktu wai fi sukti walidain. Ridho Allah tergantung pada ridhonya orang tua, dan murka Allah tergantung pada murkanya orang tua. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Oleh karena itu, marilah kita bahagiakan orang tua kita. Dengan cara apa? Merawatnya, mencukupi kebutuhannya, menjenguknya, dan jangan lupa senantiasa mendoakannya. Di surga itu banyak sekali pintu. Pintu yang paling mudah dimasuki adalah pintu tengah. Apa itu pintu tengah, mau tahu? Adalah orang tua. Orang tua adalah pintu tengah surga. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Ibnu Majah. Kalau kita ingin masuk surga, tingkat VIP, masuk surga yang Firdaus, maka bahagiakanlah kedua orang tua kita.
Sebelum salsabila tutup, salsabila boleh nyanyi. Putri raja sedang tertawa, rambutnya panjang sampai ke tanah. Berbaktilah sama orang tua agar kelak masuk surga. Dari desa Tejo dapatlah ubi, enak dimakan sambil dipanggang. Jadilah anak yang berbudi, Allah sayang, orang tua senang. Undur makalah, wala tandur makalah. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman taimaini mutalasimaini ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap Dewan Juri Festival Anak Soleh 2024. Yang saya hormati segenap asatidah Taman Pendidikan Al-Quran sekecamatan Kanor. Dan tidak lupa semua teman-teman santriwan-santriwati yang ikut serta lomba pada hari ini. Kemudian yang paling utama adalah rasa syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang Maha Luhur, yang senantiasa selalu mengatur sehingga kehidupan kita menjadi makmur. Alhamdulillah ala kullil haq. Teriring pula salawat terdalam, semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan tertinggi tanpa klarifikasi, baginda termulia tanpa banyak bicara, Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau fi yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Selanjutnya saya di sini ingin mengajak semuanya untuk lebih mencintai sang baginda Nabi. Mau tidak? Mau tidak? Mau tidak mau harus mau. Mengapa begitu? Karena tidak ada alasan untuk tidak mencintai Nabi. Bagaimana bisa kita tidak mencintai Nabi yang bahkan telah mencintai kita 1400 tahun yang lalu? Bagaimana bisa kita tidak cinta kepada seseorang yang ketika kita berbuat dosa, ia mengadakan tangannya memohonkan ampunan untuk kita semua? Dan bagaimana mungkin kita tidak jatuh cinta padanya, seorang yang puncak tertinggi cita-citanya adalah keselamatan kita, umatnya? Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, marilah kita belajar untuk lebih mencintai sang baginda Nabi. Bisa dengan lebih mengenalnya, karena dengan lebih mengenalnya maka akan semakin besar pula cinta kita kepadanya. Kok bisa? Bisa karena akhlak-akhlak Nabi selalu membuat terpekau hati setiap insan manusia. Yang tidak akan ada manusia di muka bumi ini yang bisa menyamai kebaikan-kebaikannya. Sama seperti lantunan bait, fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu summastafahu habiban bari'an nasami munasahun ansyarikin fil mahasinihi faja'arul hasanu fihi ghayra min qasimi. Yang arti dari bait tersebut adalah dialah Nabi sempurna baik batin atau lahirnya. Kemudian Rasulullah SAW terpilih sebagai kekasih Allah Ta'ala, sang pencipta manusia. Dia sang Nabi yang suci dari persamaan segala kebaikan. Inti kebaikan ada pada diri Nabi yang tak mungkin terbagi. Hadirin rahimakumullah, Allah telah memilih Nabi kita sebagai kekasihnya. Lantas kita sebagai hambanya, ketika kita ingin sampai kepada Allah, maka sudah sepatutnya kita mencintai Allah yang Allah cintai. Dan itu selaras pada firman Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan menyintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Imran ayat 3.
Inti dari yang ingin saya sampaikan adalah ingin mengajak semuanya untuk lebih mencintai Nabi. Karena Allah saja begitu dahsyatnya mencintai Nabi. Sedangkan Nabi Muhammad mati-matian mencintai kita. Mencintai Nabi adalah rahmat serta obat dari segala resah. Dan dengan perantara Nabi Muhammad pun kita bisa mencapai ridhonya Allah SWT. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah, sudah cukup kiranya apa yang ingin saya sampaikan. Apabila ada salah kata, hilaf perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Diparingi matur nuwun, ditimbali matur dalem, nyelewat derek langkung, nyelepat nyuwun pangapunten. Akhirul kalam, sumasalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yaitu ad-dinul Islam. Teman-temanku, hadirin sekalian yang berbahagia, teman-teman mau masuk surga? Kalau mau masuk surga, yuk berbakti kepada orang tua. Betul apa tidak? Hadirin yang berbahagia, sebagai umat muslim, kita diberikan ajaran yang mulia tentang betapa pentingnya berbakti kepada orang tua. Dalam agama Islam, berbakti kepada orang tua dianggap sebagai tindakan mulia yang mendatangkan berkah besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallahi fi ridal walidaini wa suhtullah fi suhtil walidain." Artinya, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Berdasarkan ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar berbuat baik kepada orang tua. Dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran surat An-Nisa ayat 36. Hadirin yang berbahagia, berbakti kepada orang tua tidak hanya bukan kewajiban, tetapi juga merupakan keimanan yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, celaka, sekali lagi celaka, dan sekali lagi celaka orang yang mendapatkan kedua orang tuanya berusia lanjut, salah satunya atau keduanya, tetapi dengan itu dia tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang berbahagia, berbakti kepada orang tua bukanlah perkara sepele. Ini adalah ladang pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menjaga kehormatan, merawat dan menyayangi mereka sepanjang hidup kita. Bahkan setelah mereka tiada, kita masih memperoleh pahala dengan mendoakan mereka, memohon ampunan untuk mereka, dan meneruskan amal kebaikan atas nama mereka. Mari kita jadikan berbakti kepada orang tua sebagai bagian tak terpisahkan dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita semua dalam menjalankan perintah. Amin. Hadirin yang berbahagia, sebelum pidato saya tutup, yuk bersama-sama mendoakan kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma ufili dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ufili dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Kalau pedang melukai tubuh ada harapan sembuh. Tapi kalau lisan melukai hati hendak kemana obat dicari. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus tepuk tangan yang meriah untuk nomor 16. Untuk selanjutnya langsung saja kita panggil nomor urut 17 untuk langsung saja menuju di atas panggung. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya, kita doakan mudah-mudahan masuk surga, mudah-mudahan banyak rezekinya. Yang tidak menjawab salam saya, kita doakan mudah-mudahan masuk neraka. Mau teman-teman masuk neraka? Mau tidak teman-teman? Makanya jawab salam saya. Setuju? Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati dan hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita hanturkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tak pernah terukur, supaya kita bahagia di dunia sampai alam kubur. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada manusia anti korupsi, manusia termulia anti huru-hara. Beliaulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang birrul walidain, berbuat baik kepada ayah dan ibu. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu deh. Dijawab ya Pak, Bu, teman-teman. Siapa yang mengandung kita? Siapa yang melahirkan kita? Siapa yang merawat kita? Mendidik dan mencari nafkah. Kira-kira kita sudah bisa belum ya membalas kebaikan kedua orang tua kita? Dulu ada seorang sahabat yang selalu menggendong ibunya kemanapun ibunya pergi. Kemudian sahabat itu bertanya kepada Rasul. Sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, apa kebaikanku ini sudah bisa membalas kebaikan ibuku selama ini?" Ternyata jawaban Rasulullah tidak. Karena dunia dan seisinya tidak sedikit pun dapat membalas kebaikan bapak dan ibu. Dalam Al-Quran dijelaskan surat Al-Ahqaf ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Yang artinya kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, melahirkannya dengan susah payah pula, mengandung dan menyapihnya itu selama 30 bulan. Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Sahabat Pildacil yang berbahagia, dari ayat di atas dapat diambil kesimpulannya bahwa kita harus berbuat baik kepada orang tua kita, terutama ibu kita. Misalnya ibu kita menyuruh kita, "Duk, tolong ibu tumbas nolong, Mbok." "Emah Bu, ibu tumbas dhewe wae lho, ganggu aku lagi main game wae." Perbuatan seperti itu sungguh berdosa. Nauzubillah. Jangan sampai kita seperti itu. Berbicara seperti itu pasti menyakiti hati ibu kita. Padahal kita tahu beliau telah mengandung kita 9 bulan lamanya, merawat kita sampai detik ini. Karena seberapa besar yang kita lakukan takkan mampu membalas kebaikan beliau. Dalam sebuah lagu disyairkan, "Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra putrimu ibu." Yuk kita bernyanyi bersama ya teman-teman. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra putrimu ibu. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai anak sudah sepatutnya kita mematuhi perintah orang tua kita selama itu perbuatan baik, karena ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Keridaan Allah tergantung keridaan orang tua kita, dan murka Allah terletak pada murka orang tua kita. Sahabat Pildacil yang berbahagia, yuk kita sama-sama mendoakan kedua orang tua kita ya. Sahabat Pildacil sudah hafal belum doanya? Yuk kita berdoa bersama ya. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebelum saya akhiri, ada sebuah pantun. Buah semangka, buah delima, sudah pasti manis rasanya. Berbuat baiklah pada orang tua agar kelak masuk surga. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kasih aplaus tepuk tangan untuk